Men, gimana kabarnya hari ini? Jangan lupa tersenyum ya. Kali ini kita akan bahas kelanjutan keseruan dari cerita di chapter sebelumnya. Untuk yang belum menonton chapter sebelumnya, tonton dulu ya kawan. Oh ya, terima kasih untuk kalian sudah menonton video di channel Melody Cerita. Untuk membuat channel ini berkembang, jangan lupa like dan subscribe-nya ya kawan. Oke kawan, kita mulai perjalanan imajinasi cerita ini. Aktifkan imajinasi kalian ya. Kedatangan Arexo pun membuat sang star kegelapan itu kaget dan takut karena Raja Naga Laut Timur akan bertarung dengannya. Lalu Arexo pun menyuruh Aobing untuk pergi membawa sukunya. Aobing pun berkata ayahnya telah bersikap seperti itu padanya, namun dia tidak perlu melakukan ini. Dan bagi Arexo, dia juga seorang Raja Naga. Sudah seharusnya bertarung demi suku naga sampai akhir. Lalu, sang star kegelapan itu pun tidak menyia-nyiakan itu. Dia langsung mengeluarkan kekuatannya dan mencambuk Arexo. Arexo pun membangkitkan kekuatannya dan dia menebas cambuk itu demi dendam Laut Timur yang akan dibalasnya hari ini. Cambuk itu pun putus terkena pedang dari Arexo dan itu membuat star kegelapan sangat ketakutan. Aobing yang menyaksikan itu pun berkata, Arexo sendiri tidak menyadari ya kekuatannya pasti tidak sehebat dulu lagi. Dia terlalu memaksakan diri. Namun, tiba-tiba salah satu prajurit mendekati Aobing. Dia melapor kalau raksasa terus menerobos dinding yang ada di dalam. Dan mereka masih tidak bisa menemukan Raja Naga. Aobing pun memerintahkannya untuk menghalangi mereka apapun caranya, biar masyarakat Laut Utara bisa mundur. Lalu mereka pun memperketat pertahanannya, namun sayangnya monster-monster itu memukuli mereka dengan amat sangat kuat. Dan Raja Naga Selatan pun berteriak kalau masyarakat Laut Utara yang menyedihkan haruslah menyerah. Karena jika tidak menyerah, tidak ada gunanya. Pertarungan itu akan sia-sia. Dia kembali mengajak semua naga utara bergabung menjadi naga langit. Dewa kegelapan akan berjanji yang menyerah akan hidup. Dia pun berani menjamin itu. Namun sayangnya, Aobing berkata itu hanya omong kosong. Semua sudah tahu dunia naga langit yang sebenarnya. Dan sang Raja Selatan itu berkata kalau dia jangan mempercaya isu itu. Namun tiba-tiba datanglah ibu dari Arexo, Monaso. Monaso pun bertanya, sepertinya Raja Selatan sangat puas dengan keadaannya sekarang. Kedatangan Monaso pun mengagetkan dirinya. Dia pun langsung turun dari monster itu dan berkata, akhirnya dia bisa bertemu dengannya. Selama beberapa tahun, dia selalu memikirkan Monaso. Monaso pun berkata dia melayani Dewa Kegelapan dan berbalik menyerang suku naga. Dia sangat kecewa padanya. Menurut Raja Selatan, semua ini demi dirinya. Bodoh kali dia. Dan Monaso pun bertanya apakah dia yang menghabisi Laut Timur. Akhirnya Raja Selatan pun mengakui di depannya dia tidak akan membantahnya. Jadi memang benar dia yang membantai Laut Timur. Jadi ceritanya dulu, Laut Selatan, Laut Timur, dan Laut Utara mengenalnya di saat yang sama. Saat itu mereka masih muda dan mereka semua tergila-gila padanya sampai saat ini. Tapi Monaso tidak pernah memilihnya. Pada akhirnya, dia malah memilih Laut Utara. Dan itu membuatnya tidak terima. Monaso pun berkata Laut Timur, Laut Selatan, dan Laut Utara, mereka sejak kecil sangat dekat, bagaikan saudara. Tapi Raja Selatan malah mencelakai mereka demi keinginannya sendiri. Dan tiba-tiba dari istana keluarlah naga es. Dan itu adalah Raja Naga Utara. Dia melempar ketiga star itu keluar dengan wujud naganya. Lalu dia pun kembali lagi ke wujud manusianya dan berkata, mereka yang melawan Raja Naga hanyalah sekelompok dewa yang terperosok dan itu sangat amat lemah.
Dan benar saja, dewa-dewa kegelapan itu pun dihajar ya tanpa ampun. Mereka mengakui kalau Raja Utara memiliki kemampuan yang semakin lama semakin hebat. Jadi itu tidak boleh diremehkan. Dan semuanya pun kaget karena kedatangan Raja Utara. Dia pun sangat kesal dengan Raja Selatan dan langsung dengan cepat menyerangnya. Dia bertekad akan menghabisi Raja Naga Laut Selatan duluan. Raja Selatan pun tidak tinggal diam. Dia pun bersiap dengan serangan Raja Utara. Lalu dia pun membangkitkan kekuatan petirnya dan langsung menyerang Raja Utara. Tapi Raja Utara tidak menghindari serangan itu. Dia menerima serangan itu dan langsung menebas Raja Selatan. Untungnya Raja Selatan berhasil menghindar, tapi dia terkena serangannya sedikit. Dan itu membuat Raja Selatan berdarah. Raja Utara pun berkata, sama seperti dulu, Raja Selatan sangatlah lemah. Selain curang dan berkhianat, tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia selamanya tidak akan bisa menang dari Raja Utara. Dia pun akhirnya berkata dia sangat kesal pada Raja Naga Selatan dan berkata pada Monaso, dia jangan tetap di sini. Di sini terlalu berbahaya. Laut Selatan adalah teman lama, tapi dia terlalu biadab. Hari ini dia harus memberinya pelajaran. Dan Raja Selatan pun bangkit serta berkata, Raja Utara terlalu bodoh. Dia tidak menyadari kalau selama ini Raja Utara adalah bahan tertawaannya. Sedangkan di sisi Monaso, dia berkata semua isi hati manusia bisa kulihat dengan jelas. Dia menyukai hidup dengan sederhana. Dia pun berterima kasih pada Raja Naga Laut Utara dan itu membuat Raja Naga Laut Utara tertawa karena dia merasa senang sekali. Namun sayangnya tiba-tiba dari belakang ada yang menusuk lehernya. Itu adalah Dewa Kegelapan dan Raja Naga Utara pun tidak menyadari itu. Saat dia tersadar, dia pun mengamuk dan langsung membanting Dewa Kegelapan itu ke bawah. Lalu dia pun mengayunkan pedangnya, membelah Dewa Kegelapan itu menjadi dua. Namun sayangnya Dewa Kegelapan yang lain pun datang menusuknya. Aubing yang melihat itu pun khawatir dengan ayahnya dan tiba-tiba kesempatan itu tidak disia-siakan Raja Naga Selatan. Dia langsung mendekati Raja Naga Utara dan memegang kepalanya. Dia berkata, sahabatku, saudaraku, ini adalah hadiah terakhir dariku. Dia pun langsung menyambarkan bola petir penusuk raga. Dan boom! Tiba-tiba petir itu pun menyambarnya dengan sangat kuat. Namun sayangnya cerita pun dibawa ke jalur iblis. Lagi seru nih. Di sana terlihat ada salah satu iblis yang aneh bentuknya. Dia berkata akhir-akhir ini banyak siluman yang aneh di sana. Sedangkan Yihu di sana dia berkata semakin banyak yang dia makan maka kekuatannya akan semakin meningkat. Dan ternyata Xiao Yu pun telah tersadar dari pingsannya. Dia berkata juga ke Yihu, itu semua tidak baik sama sekali. Yihu sangatlah idiot. Dan saat ini Yihu dalam masalah besar. Xiao Yu pun berkata seperti itu sambil menangis. Dan Yihu pun bertanya masalah apa yang dia maksud. Lalu Xiao Yu pun berkata dia melihat kematian di dalam mimpinya. Ini hal yang sudah dia ketahui sejak awal perjalanan. Karena Yihu mimpi ini menjadi lebih jelas. Mereka sudah berada di jalan ini. Yihu pun bertanya siapa yang akan mati. Dan Xiao Yu menjelaskan banyak yang akan mati termasuk Yihu juga. Dan Yihu tidak takut dengan hal itu ternyata. Xiao Yu pun memintanya untuk segera bertaubat. Sedangkan Tan Shanzang dan murid-muridnya, mereka sedang berusaha menyusul Xiao Yu dan Yihu. Yihu pun berkata, dia sudah buktikan tanpa mereka, dia juga bisa melindungi Xiao Yu. Namun menurut Xiao Yu masalahnya, dia tidak perlu dilindungi olehnya. Dia bukan membenci Yihu, tapi dia merasa sedih untuknya.
Yihu terlalu banyak membunuh. Meski para siluman itu mau memakannya, tapi dengan perbuatan Yihu hanya akan menambah dosanya. Xiao Yu pernah berpikir untuk membersihkannya untuk Yihu, tapi sayangnya sudah tidak bisa kembali lagi. Perbuatan Yihu menentukan nasibnya. Dia bisa mati. Tapi Yihu masih berkata dia merasa sangat baik dan tiba-tiba siluman aneh pun datang. Dia adalah siluman gigi api di Gunung Henyan. Dan dia melihat ada harta karun yang ada di depan matanya. Ya, harta itu adalah kitab suci Xiao Yu. Namun Yihu berkata, karena dia sudah sampai di sini, dia tidak bisa berhenti untuk bertaubat. Dan dia akan terus maju sekalian menghabisi semua yang menghalanginya. Dan selesailah chapter ini, kawan. Menarik banget nih ceritanya nih ya. Terima kasih ya sudah menonton sampai di sini. Jangan lupa juga like dan subscribe kalian. Dan sampai jumpa.